worship. Dan temanya malam ini ada Build Your Home. Tidak, kita nggak sadar tahu-tahu kita sudah hampir 6 bulan bersama-sama dengan Heartliners. Dan sekarang kita ada di penghujung tahun 2020, yaitu tanggal 31 Desember. Yang artinya berapa menit lagi kita akan masuk ke tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Bila kini perkenan Tuhan selalu ada pada kita semua dan bersama dengan para Heartliners. Dan kami semua di sini seperti biasa kami tidak sendirian. Di ujung sebelah sana adalah guest kami yang tercinta yang selalu ada bersama dengan kami, Pastor Hendro Saputra. Shalom Pastor. Dan yang di tengah adalah istri saya tercinta. Shalom. Dan malam ini kami akan bersama-sama dengan Heartliners menuju ke tahun 2021. Mari kita membangun rumah kita, membangun keluarga kita untuk selalu menyembah dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Silakan. Mari Heartliners dimanapun saudara berada, saya percaya kita semua sudah siap untuk bersyukur di penghujung tahun 2020 yang begitu luar biasa. Tuhan menyertai, Tuhan selalu ada dengan kita. Mari naikkan syukurmu, naikkan pujian ini bersama, katakan sakit atau sedang di rumah, sedang dalam sakit atau sedang dalam masalah problem keluarga mereka masing-masing, Tuhan biar akhirnya kasih-Mu menyertai mereka, memenuhi mereka satu persatu Tuhan. Bahkan kami berkomen Tuhan, mulai sekarang sampai tahun depan tema kami adalah tentang rumah tangga, tentang keluarga. Kami akan membawa dan mengajak seluruh rumah tangga, seluruh keluarga yang mendengar di Heartliners, di radio maupun yang didengar di YouTube, Tuhan, mereka untuk terus menyembah Tuhan dan terus mengenalkan Tuhan. Biar akhirnya kamu ditinggikan, dimuliakan di dalam keluarga-keluarga Allah, keluarga-keluarganya Tuhan yang hidupnya selalu menyembah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kita akan memulai program kami pada malam ini dan memulainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua mau diberkati, katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Heartliners. Malam ini tema kami adalah Build
your home. Yes. Artinya bangunlah rumahmu, bangunlah keluargamu, bangunlah family, karena inilah saat-saat yang paling tepat untuk kita, keluarga-keluarga Allah, untuk terus tetap menyembah Tuhan. Amin. Ya Pastor ya? Yes. Iya. Ya Miss Valen ya? Yes. Yes. Haleluya. Kita sepakat kita akan terus membangun keluarga kita untuk terus menyembah Tuhan. Silakan Pastor Hendra. Kita berada di dalam satu penghujung di tahun 2020. Ya. Amin. Tahun 2020 akan kita tinggalkan beberapa menit lagi. Iya. Puji Tuhan. Ada satu hal yang menjadi satu rema buat kita, bahwa tahun 2020 menjadi tahun yang spesifik. Iya. Jadi satu tahun yang satu tahun kejutan buat kita semua. Iya. Dimana kita nggak mungkin mengetahui bahwa kita akan alami masa pandemi yang tentunya banyak membuat orang dunia mengalami kekhawatiran. Yes. Banyak mengalami kegoncangan dalam krisis ekonomi, banyak mengalami kegoncangan juga dalam krisis Hubungan keluarga ya. hubungan keluarga, krisis Iya. sakit penyakit tentunya, Iya. ya kan? Virus COVID-19 yang tiba-tiba menghantam dunia. Iya. Malam hari ini, saudara-saudara hadirin dimanapun Anda berada, saya percaya kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita berada di dalam naungan Allah yang Amin. Amin. kita berada di dalam perlindungan Allah yang Maha Tinggi, Amin. yaitu Allah yang Maha Kuasa. Amin. Tuhan kita, Yesus Kristus, Dia yang memelihara kita, Dia yang menyertai kita senantiasa. Amin. Saudara dan saya masih boleh kita melihat satu dengan yang lain. Kita masih boleh mengalami kesehatan, nafas Ya. hidup. Ya. Itu satu anugerah dan kemurahan Tuhan buat setiap kita. Ya. Saya bersyukur kalau malam hari ini saya pun boleh bersama-sama dengan hadirin semuanya. Amin. Dan tentunya bukan satu kebetulan saya boleh berada di tempat ini. Yes. Puji Tuhan. Haleluya. Malam hari ini kita terus mau berbicara sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan lakukan di masa pandemi buat setiap kita. Iya. Tentunya kita melihat gedung yang tinggi, bait Allah, tempat kita beribadah, dimanapun mungkin saudara beribadah di tempat yang luar biasa, berapa lantai dan sebagainya. Tetapi di masa pandemi, saudara semuanya bangku-bangku kosong. Di masa pandemi ini, di tahun 2020, bangunan itu pintunya terkunci rapuh. Iya. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Mari kita melihat, flashback dulu sebelum kita melihat di hari ke depan di tahun 2021. Kita melihat flashback ke belakang, di mana Tuhan membuat sesuatu apa untuk kita semua di tahun 2020 ini. Mungkin saudara nggak mengerti, ya kan? Iya. Apa yang Tuhan lakukan buat kita. Saudara mungkin merenungkan, wah ini sesuatu bukan suatu mujizat yang terjadi, tapi suatu malapetaka yang terjadi. Sebagian orang juga mengatakan, waduh, apa yang harus kita lakukan? Saudara, dalam masa pandemi, situasi masa-masa sekarang sesuai dengan firman Tuhan adalah masa-masa yang sukar. Di mana masa penantian di akhir zaman ini, kita semuanya akan mengalami hal yang sama. Tapi ada satu perbedaan antara orang dunia dan orang yang mengasihi Tuhan. Artinya, kalau kita orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita mengalami perlindungan yang spesial daripada Tuhan. Yang percaya tepuk tangannya dahsyat kepada Yesus. Saudara, tentunya dalam situasi pandemi yang kemarin, kita tidak mungkin kita berbicara soal berkat. Kita nggak mungkin bicara soal membangun gereja, membangun persekutuan, tempat persekutuan dan sebagainya.
Tetapi satu hal yang Tuhan mau menggarisbawahi pada kita, bahwa kita dalam situasi yang sulit ini, kita harus mengandalkan Tuhan. Amin. Betul. Kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Nah, malam hari ini kita mau belajar apa yang Tuhan taruh, visi yang Tuhan taruh kepada saya dan yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Dan tentunya visi itu akan terus kita lakukan di tahun 2021. Saudara, pada zaman dahulu tentunya ketika Nabi Hagai mendapatkan satu visi daripada Tuhan, ketika Nabi itu akan melakukan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Ada visi yang khusus yang Tuhan berikan kepada Nabi Hagai untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Dan sore malam hari ini visi yang sama itu buat kita semua. Amin. Mari kita baca dalam perikop, dalam ayat kelas malam hari ini di Hagai 1 ayat 8 saja. Sebelum ayat 8 ada satu perkataan di mana Tuhan mengatakan perhatikanlah keadaanmu. Saudara dan saya, kalau melihat dari satu perkataan perhatikanlah keadaanmu, artinya keadaan pada waktu itu sama dengan keadaan saat sekarang. Keadaannya yang pasti sedang tidak baik. Keadaannya yang pasti sedang tidak di dalam zona yang zona nyaman, betul. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Saudara, kalau ada satu kata-kata perhatikan, berarti di situ ada satu message yang penting di mana Tuhan menyuruh kita untuk berhati-hati. Dan tentunya di dalam masa krisis, dikatakan demikian firman Tuhan. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Demikian firman Tuhan. Saudara, firman ini menjadi message, menjadi satu visi buat kita di tahun 2021, di mana dikatakan kita mesti naik ke gunung. Naik ke gunung itu sesuatu yang perlu stamina khusus. Naik ke gunung itu perlu sesuatu persiapan. Betul. Dan naik ke gunung itu perlu satu kesehatan yang prima. Betul. Saudara, dan Tuhan mengerti bahwa keadaan tahun 2021 itu tidak lebih baik daripada tahun 2020. So, apa yang saya dapatkan pada satu pagi tentang renungan ini, di mana Tuhan punya pesan khusus buat setiap kita, anak-anak Tuhan, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita mendapatkan satu bocoran khusus untuk di akhir zaman ini, di mana kita sudah tidak lagi mementingkan hal-hal yang duniawi. Kita tidak lagi mementingkan hal-hal kekayaan, harta kekayaan kita. Tetapi kita mementingkan siapa yang kita miliki, bukan apa yang kita miliki. Dan di sini sangat jelas sekali, seperti yang Nabi Hagai dapatkan visi daripada Tuhan. Dan malam hari ini, visi ini buat kita semua, di mana kita mesti naik ke gunung. Artinya kita harus berada di upper level. Kalau kita tidak bisa berada di bawah, karena di bawah itu banyak sekali masalah dan masalah. Kita anak-anak Tuhan dibawa ke upper room. Tetapi kita perlu proses. Kita perlu proses dalam Tuhan bawa kita ke upper room. Proses itu nggak bisa instan. Kita harus alami. Kita harus mengalami namanya pikul salib.
kita harus mengalami apa yang menyangkal diri. Iya. Untuk mengikut Yesus ada satu tujuan di tahun 2021, yaitu build your home. Bangunlah. Tuhan tidak katakan build your house. Yes. A house is not a home. Beda. Benar. Malam hari ini Tuhan mengingatkan saya dan saudara bahwa apa yang saudara dan saya lakukan itu mungkin masih menjadi bagian terkecil di mata Tuhan. Tapi ada satu kerinduan Tuhan dalam ayat mas ini, bahwa kita dibawa ke dalam satu kerajaan di tahun 2021, yaitu kerajaan Allah. Amen. Yaitu kerajaan surga. Kita dipersiapkan anak-anak Tuhan untuk berada di dalam satu kebersamaan, united dalam satu kebersamaan di dalam kasih Yesus. Dan tentunya kalau di dalam kasih Yesus, kita selalu di dalam perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita melihat message yang penting malam hari ini. Build your home. Bangunlah rumah. Tuhan tidak menginginkan kita membangun rumah dengan kemewahan. Itu apa artinya? Karena sebentar lagi akhir zaman ini akan segera datang. Dan saudara tidak akan bisa membawa harta dunia ini. Saudara tidak bisa membawa apa yang saudara miliki. Tapi saudara mesti mempersiapkan apa yang disebut dengan home. Home adalah berbicara tentang hubungan, berbicara tentang relationship. Bagaimana hubungan kita secara vertikal dengan Tuhan. Bagaimana keintiman kita dituntut untuk kita masuk dalam satu kerajaan, yaitu kerajaan surga. Saudara, di dalam kerajaan surga itu kita sudah memiliki seorang raja. Kita sudah memiliki imam besar. Kita sudah memiliki juru selamat yang membawa kita, menyelamatkan kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Kita percaya, katakan amin. Malam hari ini kita belajar apa yang Tuhan mau. Kita mesti membangun hubungan intim dengan Tuhan. Tapi ketika kita berada di dunia ini, kita juga harus melakukan satu hubungan horizontal. Artinya kita mesti melihat keluarga kita. Keluarga kita mesti kita selamatkan. Orang di sekitar kita mesti selamatkan. Orang sesama kita mesti kita perhatikan. Kita bukan menjadi orang Kristen yang egois. Kita bukan menjadi orang Kristen yang mau menyelamatkan Kristen. Memang keselamatan itu pribadi. Tapi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan memberikan satu message. Kita harus mempunyai satu kepedulian satu dengan yang lain. Kepedulian itu berarti teristimewa. Kita mesti peduli dengan keluarga kita. Ada seorang keluarga di mana papinya melayani Tuhan dengan luar biasa. Maminya menjadi mungkin ibu gembala dalam satu wadah gereja yang besar. Saudara, tetapi anak-anaknya saya nggak bisa ngomong apa-apa. Dia tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bahkan dia jatuh di dalam dosa. Saudara, perumpamaan saya ini bukan suatu cerita kosong, tapi saya tidak mau mengatakan, dan saya melihat sendiri kejadian ini banyak sekali dialami dalam satu wadah organisasi sinode gereja. Malam hari ini Tuhan mau build your home. Karena Tuhan tahu tujuan akhir kita, yaitu masuk dalam satu kerajaan, yaitu kerajaan surga. Tujuan akhir kita, yaitu kita hidup
bersama dengan Tuhan. Amin. Kita hidup bersama-sama menjadi satu keluarga. Haleluya. Tuhan kita adalah Father dan kita semua adalah Son. Kita semua adalah anak. Amin. So, mari kita coba tinggalkan perkara-perkara yang dunia. Yes. Mari kita belajar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Maka semuanya Tuhan akan tambahkan. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Makanya ada bahasa Inggris mengatakan begini. Home is where the heart is. Home is where the love is. Yes. Home is where the family is. Ya. Jadi di dalam home itu ada family, Ya. ada cinta, dan ada hati. Gitu. Satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Ya. Setuju ya, Miss Farah? Setuju, setuju. Itu yang selalu saya tulis. Iya, Itu dia harus suka tulis dilakukan. gitu. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Betul. Puji Tuhan. Memang diperlukan effort. Naik ke gunung tuh gak main-main. Yes. Iya kan, perlu perjuangan. Tapi kalau kita mampu dan kita mau, Yes. pasti jadi. Kalau kita nggak mau ya, Amin. Ya. kita jalan. Ya. Gitu ya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Luar biasa ya, bahwa kita harus kembali kepada keluarga. Bukan saat sekarang aja. Sebenarnya Tuhan sudah berpesan dari sejak dulu untuk kita semua, bahwa dari keluarga lah Tuhan akan membuat sesuatu yang luar biasa dan berdampak ke bangsa-bangsa. Amin. Dan Tuhan tidak pernah memberikan yang tidak baik bagi kita semua. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian ini bahwa semua baik, semua baik. Sama-sama katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, haleluya. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi dengan yakin katakan, Kau jadikan hidupku berarti. Terpujilah Tuhan. Amin. 2021 Tuhan pasti jadikan hidup kita Amin. lebih berarti. Haleluya. Tuhan pasti jadikan hidup Yes. kita lebih baik daripada Amin. Haleluya. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kunci untuk menjalani hidup yang lebih baik di tahun 2021 sebenarnya ada 5M Pak Peter. Iya. Tapi karena waktu nggak keburu, Iya. kita 3M aja. 3 ya. Yang terpenting, yang pertama kuncinya, saudara mesti merasakan. Iya. Sudah merasakan Iya. bahwa apakah Yesus itu hadir Iya. di dalam Nah, hati saudara? Iya. Apakah Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Dia? iya. Saudara, apakah kita merasakan pada saat pandemi mungkin saudara merasakan kekecewaan terhadap bisnis saudara? Iya. Ini saudara merasakan saudara ikut terkena dampak dari penyakit COVID-19 seperti Iya. saya. Iya. Tapi saudara, ketika saudara mengalami hal itu, Iya. apakah saudara feel Yesus in your heart? Iya. Iya. Apakah saudara merasakan Tuhan ada di dalam saudara? Iya. Ini menjadi satu penting buat kita malam hari ini. Saudara, di dalam Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah Adalah obat. Amin. Iya. Saudara, apakah kita memiliki hati yang gembira? Ada sukacita surga. Iya.
ada damai sejahtera Allah. Masa pandemi ini Tuhan sedang melatih kita untuk kita memiliki sukacita surga. Amin. Dalam situasi apapun saudara saat sekarang, mungkin saudara sedang mengalami yang tidak baik kesehatan saudara di rumah sakit. Mungkin saudara sekarang sedang mengalami di akhir tahun ini krisis ekonomi yang tidak baik. Mungkin saudara mengalami putus pekerjaan, mengalami keluarga yang sedang tidak baik. Malam hari ini, Yesus, apakah saudara rasakan ada di hati saudara? Saudara merasakan bahwa kasih setianya Tuhan di dalam Ratapan 3 ayat 22-23 mengatakan demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis dia rahmatnya, selalu baru setiap pagi bersama kesetiaan. Saya sungguh merasakan hal ini saudara, ketika saya sedang mengalami di dalam masa isolasi mandiri selama 21 hari di rumah, dan sebelum saya dirawat di rumah sakit dalam virus COVID-19 yang menyerang saya. Di situ saya merasakan, saya nggak punya hubungan lagi dengan keluarga saya, karena saya nggak bisa berhubungan dengan saudara, dengan keluarga. Mungkin saya juga nggak bisa merasakan untuk masakan yang enak. Tapi ada satu hal saya merasakan, Yesus menjadi satu penghibur. Amin. Yesus, kebaikan Yesus itu saya bisa merasakan luar biasa. Di saat-saat saya tidak bisa merasakan apa-apa, saya tidak merasakan makanan yang enak, tapi saya bisa merasakan Yesus luar biasa. Yesus dahsyat. Saudara, ketika kita bisa mengucap syukur tentang hal ini, maka nothing impossible. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya yakin dan percaya. Saudara saat ini saya mungkin sedang mengalami seperti saya. Jangan usah khawatir. Jangan menyerah. Apapun yang terjadi, semuanya Tuhan bisa lewatkan. Semuanya kecil gitu Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dia adalah Raja. Dia adalah Juru Selamat kita. Dan Dia adalah iman. Tepuk tangan yang dahsyat. Seperti pujian ini katakan ya, brother. Sama-sama kita naikkan. Hatiku percaya Tuhan.
pertama tadi saya mau mengulang bagaimana kita merasakan bahwa Tuhan Yesus hadir di dalam kita. Ini yang paling penting. So dalam situasi apapun kita percaya bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kejahatan. Kita mesti percaya apa yang Tuhan firmankan buat kita adalah ya dan amin. Yang kedua, saudara harus merasa memiliki sense of belonging, bahwa Tuhan itu adalah milik kita. Kita harus memiliki siapa sumber kita. Siapa sumber pemberi mujizat, siapa sumber pemberi berkat kita, siapa sumber kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Dialah sumber segalanya. Allah kita dasar. Allah kita luar biasa. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, yang terpenting siapa yang kita punya, bukan apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki itu tidak akan dibawa ke kerajaan Allah, kerajaan surga. Tetapi Tuhan Yesus kekal, Bapa yang kekal, kita bawa. Ketika kita lepas landas dari dunia, kita langsung masuk dalam satu kerajaan, yaitu kerajaan surga. Yohanes 1 ayat 3 demikian firman Tuhan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah. Artinya dari Dia dan oleh Dia, semuanya Tuhan yang menyediakan buat kita. Saudara percaya bahwa si pemilik hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Poin yang ketiga, ciri-ciri untuk kita mendapatkan satu kehidupan yang lebih baik, yaitu membuka hati kita. Saudara jangan pernah merasakan di dalam situasi pandemi saat sekarang ini bahwa Tuhan lalai akan janji-janji. Jangan suka kita merasakan bahwa Tuhan itu tidak peduli dengan kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu. Saudara dikatakan dalam Mazmur 139 ayat 1, demikian firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan, Engkaulah yang menyelidiki, yang mengenal aku. Engkaulah yang mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Artinya segala gerak-gerik kita, duduk, berdiri, saudara tidur, semuanya Tuhan mengerti. Dan Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. So malam hari ini saya tutup dengan 3 poin saja. Poin yang pertama, untuk mendapatkan sesuatu yang baik, yang lebih baik di tahun, lebih baik daripada tahun 2020, yaitu di tahun 2021, Tuhan menginginkan, Tuhan merindukan kita untuk hidup yang lebih baik. Yang pertama, poin yang pertama, merasakan bahwa kehadiran Tuhan Yesus ada di hati kita. Yang kedua, kita harus memiliki siapa sumber berkat itu. Kita harus memiliki siapa sumber pemberi mujizat itu. Siapa pemilik hidup itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, kita harus membuka hati kita, bahwa Yesus selalu ada di hati kita. Kita nggak usah khawatir, kita nggak usah punya pemikiran bahwa Tuhan tidak peduli dengan kita. Dia Allah yang Maha Tahu, yang mengerti situasi kita, Dia mengerti keadaan kita. Baik kita duduk, kita berdiri, apapun yang kita lakukan, Tuhan Maha mengerti. Tuhan Maha Tahu. Haleluya. Thank you. Heartliners, puji Tuhan. Firman Tuhan pada malam ini sudah masuki babak terakhirnya. Kenapa kami babak terakhir? Karena sekarang adalah episode terakhir daripada solo worship di tahun 2020. Jadi seperti apa yang tadi kata Pastor Hendro, yang pertama apa tadi Pak? Merasakan Tuhan. Yang pertama merasakan Tuhan, yang kedua memiliki Tuhan. Yang ketiga, Tuhan itu Maha Tahu. Nah, jadi 3 hal tadi harus kita ketahui di dalam kita membangun rumah Tuhan, membangun rumah kita, build your home. Karena dengan membangun rumah dengan kehangatan, penuh cinta kasih, dan ada Tuhan di dalamnya,
kita percaya segala sesuatu akan terjadi luar biasa dalam kehidupan kita. Dan ingat, kita masuk ke tahun 2021, jangan seperti kayak 2020. Harus lebih lagi, lebih semangat, lebih berapi-api, dan lebih giat untuk Tuhan. Karena kita tahu kehidupan kita cuma hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Bukan vaksin loh yang memulihkan kita, bukan siapa-siapa, Tuhan. Kalau kita nggak hidup dengan Tuhan, aduh, kita nggak tahu apa yang terjadi. Dan ini pesan kami dari Pastor Hendro, Evangelist Valen, dan saya sendiri, bahwa ayo kita sama-sama harus wajib hukumnya untuk terus mengandalkan Tuhan. Dan Hardliners, di sini ada WhatsApp doa kami. Jadi siapa yang berbeban, yang ingin didoakan, kami siap untuk mendoakan, untuk melayani saudara, untuk mendoakan saudara. Kami ada di WhatsApp di 0889 08895244. Kami siap 24 jam. Jika ada WhatsApp masuk, kami akan doakan. Jika pun juga ada yang mau minta doakan Pak Hendro, Pastor Hendro, kasih tahu ke kami akan kirim WhatsApp tersebut dan kami akan sampaikan ke beliau juga pasti akan mendoakan. Karena kami siap mendoakan saudara setiap saat. Lalu jika ada Hardliners yang rindu untuk mau menabur di pekerjaan Tuhan, di pelayanan solo worship, silakan menabur di BCA 237 006 1958. Saudara-saudara, taburan saudara sangat berharga karena saudara sudah memberkati pelayanan hamba-hamba Tuhan, bahkan di gereja-gereja Tuhan yang ada di daerah. Karena Hardline punya program dengan Yayasan Yaski, yaitu untuk membantu pelayanan di daerah-daerah. Jadi apapun yang saudara tabur akan dipakai untuk melayani solo worship dan Yayasan Kristen Indonesia Yaski ataupun Radio Hardline. Dan demikian dari kami pengumumannya, dan biarlah kiranya tahun 2020 menjadi pelajaran buat kita untuk memasuki tahun 2021. Ayo kita maju bersama-sama dengan Tuhan. Yes. Haleluya. Mari saudara, dengan yakin dan percaya masuki tahun 2021. Jangan pernah ragukan Tuhan. Jangan pernah ragukan kasih-Nya dan janji-Nya. Janji-Nya, Dia adalah Allah yang Immanuel. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur di penghujung tahun 2020 ini. Terima kasih untuk anugerah hidup yang Kau berikan bagi kami. Sampai saat ini Tuhan, bersama keluarga kami Tuhan, bersama keluarga dan anak-anak dan cucu-cucu kami Tuhan, suami dan istri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, tangan-Mu Tuhan yang menyertai kami Tuhan Yesus, yang memegang kami Tuhan Yesus, memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Bahkan Tuhan Yesus, dari kemuliaan pada kemuliaan yang satu Tuhan, pada terobosan yang satu pada terobosan yang benar, kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami memasuki tahun 2021 ini Tuhan dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan, Kau sudah ada di sana. Kau sudah ada bersama keluarga kami di masa depan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bersama anak-anak cucu kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk setiap keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anak-anak kami. Terima kasih untuk cucu-cucu kami. Terima kasih untuk suami dan istri kami Tuhan, yang Kau anugerahkan bagi kami. Itulah Tuhan Yesus, harta yang terindah di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Di dunia ini Tuhan, yang Kau limpahkan dan anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Engkau Alfa dan Omega. Karena itu Bapa, hati kami percaya, hati kami tetap kepadamu Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi Tuhan Yesus, kami tetap mempercayai janji-Mu Tuhan. Karena janji-Mu itu murni Tuhan adanya, kasih-Mu itu sempurna adanya. Terima kasih ya Roh Kudus, urapi setiap kami Tuhan Yesus. Penuhi setiap kami ya Bapa Tuhan. Kau menolong dan memberkati kami dengan hikmat dan bijaksana-Mu Tuhan, memasuki tahun 2021 ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk Pastor Hendro Bapa. Kau memberkati hamba-Mu ini Tuhan, bersama dengan istri kekasih, Ibu Elis dan anak-anak dan cucu Tuhan Yesus. Kau memberkati dengan limpah ya Bapa. Urapan-Mu Tuhan, double portion di dalam dia melayani-Mu Tuhan Yesus. Bahkan banyak tanggung jawab yang sedang dijalaninya Tuhan. Bahkan pelayanan-pelayanan yang sudah menantinya Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, bisnis dan usaha dan rumah tangganya di dalam nama Yesus. Biar Engkau memberkati berlipat
terima kasih dan masa depan penuh pengharapan karena bersama Tuhan hamba-Mu ini Kau berkati Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami akan terima berkat yang daripada hamba. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus sendiri. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita senantiasa sampai Maranatha, sampai Kristus datang kedua kalinya. Haleluya. Haleluya. Dan semua yang berkat Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Dan akhirnya saudara, kami dari Soul Worship mengucapkan selamat